Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuli Ratna Septiani dengan nomor NPM 10060224013, berasal dari program studi matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu aplikasi matematika yang pada kali ini saya beri judul penggunaan aplikasi Malmed untuk penyelesaian masalah matematika. Oke, yang pertama di sini ada agenda yang berisi pendahuluan, metode, pembahasan, kesimpulan, dan juga saran. Oke, pada bagian pendahuluan ini saya bagi menjadi 4, diantaranya latar belakang, masalah, tujuan, dan juga manfaat. Latar belakang. Matematika seringkali dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang paling menantang oleh banyak siswa dan mahasiswa. Nah, meskipun ada banyak sumber belajar yang tersedia, masih banyak para pelajar yang merasa kesulitan dalam memahami materi matematika dan memecahkan soal-soal yang rumit. Nah, di tengah kesulitan tersebut, aplikasi Malmed ini hadir sebagai solusi untuk membantu pelajar, mahasiswa, dan siapa saja yang ingin memahami dan memecahkan soal matematika dengan lebih mudah lagi. Nah, yang jadi masalahnya apa? Yang jadi masalahnya, seringkali banyaknya siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami proses penyelesaian soal matematika dan juga adanya keterbatasan siswa dalam mendapatkan akses atau sumber belajar yang cukup. Nah, maka dari itu, tujuan di sini yaitu untuk memanfaatkan fitur langkah demi langkah pada aplikasi Malmed untuk membantu siswa dalam memahami proses penyelesaian soal dan meningkatkan keterampilan analisis siswa terhadap soal matematika, dan juga untuk menjadi solusi alat bantu pembelajaran mandiri yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja tanpa bergantung pada tutor atau pengajaran formal. Nah, manfaat yang akan didapat diantaranya meningkatkan pemahaman terhadap konsep matematika, akses belajar yang mudah dan fleksibel, kemandirian dalam belajar, dan dapat menyelesaikan soal dengan cepat dan akurat. Oke, di sini kita masuk ke bagian metode yang dimana berisi tentang cara mendapatkan aplikasi Malmed ini. Jadi, perlu diketahui, kita bisa mendapatkan aplikasi Malmed ini pada Google Play Store atau App Store. Nah, yang pertama, kita unduh aplikasi Malmed di Google Play Store atau App Store dengan mengetikkan Malmed. Nah, setelah ketemu, kita bisa langsung mengunduhnya, dan setelah terinstall atau terunduh, kita bisa langsung masuk ke dalam aplikasi Malmed dan memilih fitur. Setelah itu, kita bisa memasukkan soal dan mendapatkan hasil. Oke, di sini ada spesifikasi minimum untuk aplikasi Malmed, diantaranya sistem operasi, yaitu untuk Android atau smartphone, yaitu Android 4.1 Jelly Bean atau lebih baru, dan untuk PC yaitu Windows 7 atau lebih baru, dan macOS 10.11 atau EI Kapitan atau lebih baru. Dan untuk RAM-nya, untuk smartphone yaitu 1 GB RAM, dan untuk PC yaitu 2 GB RAM. Dan untuk penyimpanannya, untuk smartphone yaitu 50 MB ruang kosong untuk instalasi aplikasi, dan untuk PC yaitu 200 MB ruang kosong untuk instalasi. Dan untuk prosesornya, untuk smartphone yaitu prosesor dengan kecepatan minimal 1 Hz atau dual core atau lebih disarankan, dan untuk PC yaitu prosesor Intel Core i3 atau setara. Oke, di sini kita akan masuk ke bagian pembahasan yang dimana saya akan membahas tentang cara unduh atau cara install, lalu menu, dan juga fitur-fitur. Oke, kita di sini masuk ke bagian cara install aplikasi Malmed atau cara mengunduhnya. Jadi aplikasi Malmed ini dapat kita install melalui Google Play Store atau App Store dengan cara yang pertama kita ketik Malmed pada bagian search bar. Nah, setelah itu, klik install atau tanda bulat panah ke bawah untuk menginstalnya. Nah, setelah itu kita tunggu hingga penginstalan selesai. Nah, setelah
penginstalan selesai, kita bisa langsung masuk ke dalam aplikasi Malmed dan kita bisa langsung menggunakan aplikasi Malmed dengan cara memasukkan soal dan memilih fitur-fitur yang ada. Oke, di sini ada menu-menu pada Malmed. Yang pertama ada ketikan dan kamera, lalu ada menu history, konverter satuan, dan juga ada menu hasilkan masalah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur atau menu yang ada pada Malmed tadi. Yang pertama ada fitur kamera dan tulisan, yang dimana fitur ini tuh berfungsi untuk memindai dan menuliskan soal. Nah, di sini saya mencontohkan dengan menuliskan soal 68 kali 12 per 4. Nah, setelah itu kita bisa langsung memecahkan soal tersebut dengan instan, dan kita juga bisa mendapatkan cara atau langkah-langkah penyelesaiannya. Yang kedua di sini ada fitur konversi satuan, yang dimana fitur ini itu untuk mengubah nilai dari satu satuan ke satuan yang lain, seperti untuk mengonversi panjang, suhu, volume, dan lainnya. Jadi fungsi utama dari fitur ini tuh untuk memudahkan pengguna dalam menghitung dan membandingkan nilai dengan satuan yang berbeda-beda. Dan di sini ada fitur hasilkan masalah, yang dimana fitur ini itu memungkinkan pengguna untuk menghasilkan soal matematika secara acak atau berdasarkan kategori tertentu. Jadi dalam fitur ini tuh terdapat beberapa kategori soal yang dapat kita pilih dengan tingkat kesulitan yang bisa kita pilih juga. Jadi fitur ini tuh juga bisa digunakan untuk latihan atau menguji keterampilan matematika kita. Nah, di sini saya mencontohkan dengan memasukkan soal integral dengan tingkat kesulitan yang sedang. Nah, setelah itu kita bisa mendapatkan soalnya dan kita bisa langsung klik memecahkan untuk mendapatkan jawaban dari soal tersebut. Nah, di sini itu merupakan jawaban atau langkah-langkah penyelesaian dari soal yang kita masukkan tadi. Nah, selain itu kita juga akan mendapatkan suatu gambaran grafik dari soal yang kita masukkan tadi. Nah, ini merupakan gambaran grafiknya. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang cara penggunaan aplikasi Malmed dengan mengetikkan soal. Nah, yang pertama kita masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi Malmed. Setelah itu kita bisa langsung ketikkan soal yang kita mau. Di sini saya akan mencontohkan dengan mengetikkan soal berupa X pangkat 2 min 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita bisa langsung klik memecahkan untuk mendapatkan jawaban dan cara penyelesaiannya. Nah, di sini kita bisa langsung klik memecahkan dan tunggu sebentar. Dan di sini adalah hasil atau jawaban yang disediakan oleh aplikasi Malmed. Namun sangat disayangkan, saya tidak bisa melihat langkah-langkah penyelesaian secara lebih rinci lagi, dikarenakan saya telah mencapai batas latihan gratis untuk hari ini. Nah, selain itu kita juga bisa menampilkan sebuah grafik yang dimana kita bisa klik tanda yang pada pojok kanan atas. Nah, di sini adalah gambaran grafiknya dari soal yang kita masukkan tadi. Oke, di sini saya akan mencontohkan kembali cara penggunaan aplikasi Malmed dengan fitur hasilkan masalah. Caranya masih sama, masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi Malmed, lalu kita pilih fitur hasilkan masalah, dan kita pilih kategori soal dengan tingkat kesulitannya. Nah, setelah itu kita bisa pilih terlebih dahulu soal yang kita mau di sini. Nah, setelah mendapatkan soal, kita bisa langsung klik memecahkan untuk mendapatkan jawaban dan cara penyelesaiannya. Nah, ini merupakan hasil atau jawaban dari aplikasi Malmed, dan ini merupakan sebuah gambaran grafik dari soal yang kita masukkan tadi. Oke, next di sini ada fitur history atau favorit, yang dimana fitur history ini berfungsi untuk menyimpan riwayat perhitungan atau soal yang telah kita pecahkan sebelumnya. Jadi fitur history ini dapat memudahkan pengguna untuk melihat kembali langkah-langkah penyelesaian dan hasil dari perhitungan yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Oke, di sini kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan. Jadi apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Malmed ini? Nah, untuk kelebihannya,
Di antaranya ada solusi langkah demi langkah. Jadi aplikasi Malmed ini memberikan kita solusi yang terperinci dengan penjelasan langkah demi langkah. Lalu antarmuka yang ramah pengguna, yang dimana aplikasi Malmed ini mempunyai desain sederhana yang mudah untuk digunakan dan mudah untuk dipahami. Dan yang terakhir, mendukung berbagai jenis soal, yang diantaranya aljabar, trigonometri, integral, dan lainnya. Sehingga aplikasi Malmed ini berguna untuk berbagai tingkat pendidikan. Nah, lalu kekurangannya apa? Nah, untuk kekurangannya, kurangnya penjelasan yang mendalam, yang dimana meskipun aplikasi Malmed ini memberikan penjelasan langkah demi langkah, tetapi terkadang tidak memberikan penjelasan teori atau konsep yang lebih mendalam lagi. Lalu ada beberapa fitur yang tidak dapat diakses tanpa koneksi internet, dan ada fitur terbatas pada versi gratis. Jadi ada beberapa fitur yang canggih seperti fitur kamera yang hanya kita bisa akses apabila kita berlangganan atau premium. Next, di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu aplikasi Malmed ini merupakan sebuah solusi modern untuk pendidikan matematika yang mendukung proses belajar siswa di era digital. Dan aplikasi Malmed ini memiliki banyak fitur untuk meningkatkan atau membantu kita dalam memahami konsep matematika. Dan untuk sarannya, untuk aplikasi ini, tingkatkan dan perbanyak fitur dalam versi gratis untuk memudahkan pengguna tanpa harus berlangganan. Dan tingkatkan kemampuan mode offline untuk pengguna bisa menyelesaikan soal tanpa terhubung kepada koneksi internet. Dan saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan lebih detail lagi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.